Selamat malam Ibu Trisna. Sebelumnya salam kenal kami dari tim 5. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait dengan installing SQL Server sesuai dengan tugas kelompok ketiga soal pertama. Nah, kami terdiri dari saya, Anissa Nur Latifah, kemudian ada Ayu Prihatini, ada Henry Rivardo, dan juga ada Ansar Kurniawan. Oke, boleh di next, Mas? Oke, jadi yang pertama adalah download dan juga run untuk MySQL installernya dengan cara download di https dev.mysql.com di downloads dan juga installer. Kemudian kita bisa menjalankannya sebagai administrator untuk MySQL installernya. Oke, kemudian kita memilih tipe setupnya. Di sini ada beberapa pilihan, developer default, server only, client only, full, dan juga custom. Nah, di sini kita memilih untuk yang full ya, setup full. Oke, kemudian setelah requirement-nya lengkap, kita mengeklik execute untuk menginstal produk MySQL yang sudah dipilih. Oke, boleh dilanjutkan? Konfigurasi produk. Type and networking, pilih development komputer, default setting di port 3306 atau ganti sesuai kebutuhan. Untuk authentication method, gunakan strong password. Encryption ini recommended. Setelah itu, set root password. Set dan konfirmasi password. Opsional, tambahkan user account bila dibutuhkan. Windows Service. Pilih untuk menjalankan MySQL sebagai Windows Service. Ini direkomendasikan. Checklist jalankan MySQL Server saat sistem pertama kali dijalankan. Next slide. Verifikasi instalasi. Kita dapat menjalankan eh, yang pertama MySQL Workbench dalam bentuk GUI. Setelah itu MySQL Shell opsional. Di terminal atau MySQL Shell, jalankan perintah MySQL -u root -p. Jika MySQL prompt MySQL, maka instalasi sudah benar dan berhasil. Selanjutnya, instalasi SQL Server Management Studio atau SSMS. Pertama, unduh SSMS dari website https aka.ms/ssms. Kedua, jalankan SSMS setup new.x atau file instalasi. Ketiga, klik install. Tunggu proses selesai. Yang terakhir, SSMS digunakan untuk mengelola database secara visual. GUI untuk mengelola database, query, backup atau restore, security, dan lainnya sebagai manajemen harian database. Oke, selanjutnya adalah instalasi SQL Server Reporting Services atau SSRS. Add-on ini bisa diunduh di SSMS dari sama URL-nya https aka.ms/ssrs. Kemudian jalankan installer dan klik install. Kemudian setelah instalasi, klik Configure Report Server dan gunakan Report Server Configuration Manager. Kemudian web service URL dan database report server bisa diatur, kemudian dan dites akses di browser HTTP localhost reports. SSRS digunakan untuk membuat dan menyajikan laporan berbasis web dari data SQL Server. Next slide. Yang terakhir, add-on SSDT, instalasinya SQL Server Data Tools itu bisa menginstal Visual Studio 2019 atau 2022 yang Community Edition. Kemudian installernya dibuka dan tambahkan workload, data storage, and processing.
klik install, dan tunggu proses selesai. SSDT digunakan untuk Visual Studio dalam membuat project ETL atau laporan BI. Kemudian kami akan mendemonstrasikan secara langsung instalasi dari SQL Server tersebut. Boleh dibantu Mas Henry? Oke, dua instalasi secara langsung. Ya, Ini kita bisa ke websitenya dulu. Di sini saya udah sempat download tadi dari website resminya. Nanti hasilnya seperti ini. Kita masuk ke foldernya, kita klik kanan, baru kita run as Minator. Udah selesai. Nah, otomatis dia bakal masuk ke verification run as Minator. Nanti muncul, tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita tinggal yes saja. Proses instalasi bakal langsung dimulai. Oke, yes lagi. Nah, sini dia akan menginstal MySQL nih. Nah, di sini ada pilihan server only, client only, atau custom. Di sini kita pilih full saja supaya bisa mengambil data atau ngobrol datanya berdasarkan client side ataupun server side. Jadi kita tinggal next. Di sini tinggal next saja lagi. Yes. Di sini execute. Oke, sudah selesai menginstal semuanya, baru kita tinggal next. Di sini kita tinggal next lagi. Nah, di sini kita sesuaikan untuk config type-nya, kita bikin development komputer. Baru untuk TCP IP-nya kita sesuaikan juga dengan sesuai kebutuhan kita. Contohnya di sini portnya kita bikin 3306 dan next protocol portnya kita bikin 33060. Kita tinggal next. Di sini kita use strong password encryption for authentication. Jadi kita tinggal tulis saja password kita apa. Kita buat seaman mungkin. Salah. Buat. Oke. Baru sini kita next. Nah, baru di sini kita bikin standar sistem account sama kita tinggal sesuaikan saja Windows Service Name-nya. Dan next. Ini tinggal kita next lagi. Nah, baru kita execute. Oke, sudah selesai. Tinggal kita finish. Baru sini next. Sini kita finish. Next lagi. Nah, di sini kita running. Kita konekin ke password kita tadi. Baru kita cek. Oke, sudah connection sukses. Tinggal next. Baru kita execute. Oke, finish. Next lagi. Baru di sini kita tinggal finish aja. Nah, otomatis dia akan menjalankan terminal MySQL-nya dan MySQL pun langsung terbuka. Jadi seperti itu untuk penginstalannya secara langsung. Oke, baik. Thank you Mas Henry udah dibantu demonstrasi. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan juga terkait dengan add-on dari SQL Server 2019. Nanti akan dibantu oleh Mas Henry. Kami di sini akan mendemonstrasikan salah satu add-on yang dibutuhkan yaitu SQL Server Management Studio atau SSMS. Silakan Mas Henry. Oke, kita bisa unduh langsung dari website resminya. Sini, baru kita scroll ya. Kita bisa download sesuai dengan versi Windows kita.
Dulu langsung download SMS, terus itu, nah sini download, tinggal tunggu sampai proses selesai. Oke, sudah berhasil kita download. Saatnya kita tinggal jalankan aja setupnya. Transminator. Oke. Nah, di sini kita tinggal install aja sesuai dengan rekomendasinya. Oke, sudah selesai, kita close. Nah, seperti itu untuk proses penginstalan add-on SSMS untuk MySQL Server nih. Oke, baik, thank you Mas Henry untuk demonya. Dari kami, kelompok 5 itu saja Ibu Trisna untuk jawaban nomor 1 TK3 terkait dengan instalasi SQL Server 2019 ditambahkan juga dengan add-on-nya. Salah satunya tadi ada SSMS yang kami demonstrasikan. Dari kami cukup itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, siang, atau malam, Ibu Trisna.